Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini pembelajaran 4 dari buku tematik kelas 6 tema 3 subtema 1 ya. Halaman 32. Tahukah kamu siapa penemu lampu pijar? Iya, benar. Thomas Alva Edison. Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Kita lihat ya. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah kita juga mungkin terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Ya. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolahnya. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Wih, keren ya. Sudah bisa bikin telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861 ia dapat mencetak koran terbitan Weekly Herald, laris terjual. Ya. Di usia 12 tahun ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai perjalanan. Pada 1861 ya, ia dapat mencetak koran ya, Weekly Herald, laris terjual. Oke, kita lanjutkan. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas. Tulislah informasi pada grafik berikut. Paragraf 1. Topik masalah apa yang dibahas di teks di atas. Ya di paragraf 1 ya. Nah ini enak ini, runtut 1, 2, 3. Yang sebelumnya tadi kok nggak runtut ya. Paragraf 1, informasi yang dibahas, mari kita lihat di paragraf 1 di sini. Ya, ini adalah paragraf 1. Apa yang dibahas di sini? Pernahkah terbayang olehmu tanpa penerangan setelah matahari terbenam tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Keadaan ini kegiatan dalam rumah pun mungkin terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan terbesar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Jadi topik utamanya adalah di belakang ya, bukan di depan. Biasanya kan di depan ya. Ini penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Ini adalah ide pokoknya. Ini ide pokok. Ya, ide pokok tidak harus di awal, ide pokok kadang di akhir. Ide pokoknya adalah topik yang dibahas pada teks adalah penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Ya, penemuan sebenarnya sebentar. Di sini bukan membahas detail tentang penemuannya. Rasanya kok kurang pas ya. Coba kita lihat sekali lagi. Intinya salah satu penemuan bola lampu pijar. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva, salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Ya. Ini.
Penemuan bola lampu ya. Setelah saya baca lagi ternyata tetap ya, penemuan bola lampu oleh Thomas Alva Edison. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Ya, itu jelas ya. Di sini jelas itu sudah disebutkan. Ya, Thomas Alva. Oh, pakai V ya. Saya ingin ngecek ininya. Thomas pakai V bukan pakai F. Thomas Alva Edison. Oke. Siap, paragraf 2 deret penjelas. Identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas, tulislah informasi pada grafik berikut. Apa yang dibahas pada teks di atas, paragraf 2 deret penjelas. Pertama topik masalah ya, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. 2 deret penjelas, siapakah Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison. Yang kedua, ya ini menjelaskan Thomas Alva Edison memang ya, detailnya adalah dia lahir di Milan, Ohio, ya, tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi, ya, rasa ingin tahunya tinggi, ya, ini apa poin-poinnya ya, lahir di Milan, Ohio, 11 Februari 1847, ini kita tuliskan dulu, lahir di Ohio, sebentar, di Milan, Ohio pada 11 Februari tahun 1847. Terus informasi yang lain deret penjelasnya adalah dia tidak pernah mengikuti pendidikan formal, ya, hampir tidak pernah mengikuti pendidikan formal, hanya 3 bulan, terus kemudian dia diajari ibunya sendiri, tapi rasa ingin tahunya yang besar, Ini adalah deret penjelas ya. Jadi hal-hal yang inti-inti di situ, ya. Di usia 11 tahun sudah dapat membuat telegraf sederhana, di usia 12 tahun memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Ya, 11 tahun sudah baca literatur, 12 tahun sudah bikin percobaan. Luar biasa. Ya. Jadi rasa ingin tahu yang besar itu sudah cukup ya rasanya. Paragraf 3, bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Ya, ini juga masuk deret penjelas. Yang pertama topik masalah, deret penjelas. Ya, bagaimana menemukan bola lampu pijar? Kita lihat di sini. Atau oke. Wah, ini penjelasan yang lain ya. Nah, melalui kerja keras, ya, ya, melalui kerja keras. Saya masih ingat salah satu
pesan atau quote dari Thomas Alva Edison, ide ini cukup 1%. Yang 99% adalah kerja keras. Ini 99%. Jadi pada intinya percikan ide harus diikuti dengan kerja keras. Ya, jadi itu adalah salah satu kunci sukses dari seorang Thomas Alva Edison. Kesimpulan, pesan dan pendapat pribadi penulis, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Ya, sikap pantang menyerah dan mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah ini, rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerah. Ya. Rasa ingin tahu yang tinggi dan sikap pantang menyerah, ya, menyerahnya mampu mengubah dunia. Oke. Mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Oke. Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu lakukan ketika kamu gagal? Ya. Nah, ini salah satu quote lagi dari Thomas Alva Edison yang saya masih ingat betul. Kalau kita gagal 1000 kali, saat kita gagal 1000 kali, artinya kita berhasil membuktikan 1000 cara yang salah. Nah, saat dia menghadapi kegagalan pun dia merasa berhasil. Oh, berarti ini salah. Ya, berhasil membuktikan bahwa cara yang dia tempuh itu salah. Ya, ini adalah satu quote yang sangat keren menurut Pak Ali. Jadi ini luar biasa. Kalau kita punya cara berpikir seperti Thomas Alva Edison, kita menjadi orang yang tidak akan pernah menyerah. Ya, kita gagal kalau kita sudah menyerah. Jadi pada intinya kita nggak pernah gagal. Wong kita belum menyerah, kan gitu. Perhatikan gambar lampu pijar berikut. Bagian mana dari lampu pijar tersebut yang berbentuk lingkaran? Yang berbentuk lingkaran adalah bolanya. Kalau dilihat dari depan tapi ya, bagian bola lampunya, bola lampu, dan di sini di bagian bawahnya ya, di ulirannya. Tetapi kalau dilihat dari, ya, dalam tanda kurung, kalau dilihat dari atas, ya, dari ini bukan dari samping ya, bola lampu dan ulirannya apabila dilihat dari atas atau bawah. Apabila dilihat dari atas atau bawah, ya, jangan dilihat dari samping seperti ini. Kalau dari samping seperti ini seperti buah pir, ya. Jadi kalau dari atas atau bawah bulat, ya. Mengapa bagian tersebut berbentuk lingkaran? Ya, bentuk lingkaran akan memudahkan pembuatannya, ya, memudahkan pembuatannya dan tidak mudah pecah. Ya, kenapa? Karena bentuk lingkaran ini energi itu tersebar merata. Jadi kekuatannya itu tersebar merata. Selain ini karena
Mungkin alasan matematisnya ya ini boleh juga dijawab karena dari titik tertentu memiliki jarak yang sama. Dari titik pusat memiliki jarak yang sama. Oke. Apa yang terjadi jika penampang lampu tidak berbentuk lingkaran? Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi jika penampang lampu tidak berbentuk lingkaran, ini ada beberapa ya. Pembuatannya tentu lebih susah. Ya, prosesnya. Ini juga. Mengapa bagian tersebut berbentuk lingkaran? Agar sinar tersebar merata. Jadi banyak alasan. Ya, tapi alasan teknis dari lampunya sendiri adalah yang paling bawah ini. Apa yang terjadi jika penampang lampu tidak berbentuk lingkaran? Maka sinar yang dihasilkan tidak tersebar merata. Oke. Kamu sudah belajar tentang definisi lingkaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Amati lingkaran berikut. Tulislah hal yang ingin kamu ketahui tentang unsur-unsur lingkaran. Ya. Kita di situ ada macam-macam, ada jari-jari, ada diameter, ada keliling, ada luas, ya, keliling lingkaran tentu saja, jari-jari lingkaran, diameter lingkaran, keliling lingkaran, luas lingkaran, banyak ya yang bisa kita ketahui nanti. Nah, kita mulai dari sini. Sampaikan tulisanmu kepada temanmu. Sekarang kita akan bereksplorasi untuk menjawab rasa ingin tahu. Gambarlah lingkaran dengan menggunakan jangka seperti ini ya. Di sini titik tumpunya di sini. Jadi yang ditekan lebih berat di sini ringan saja ya, agar tidak bergeser. Ya. Titik tumpu mendapat tekanan lebih ya. Ditekan lebih berat, ditekan lebih kuat. Lebih kuat. Ya, bagian pensilnya ini bebas bergerak, ya, bebas bergerak dan ditekannya jangan terlalu kuat, ditekan jangan terlalu kuat, tidak terlalu kuat, agar bukan ini yang pindah, nanti khawatirnya ini sering yang pindah, ya, jarumnya yang pindah. Berilah tanda titik pusat kamu dan memberi nama P. Jadi biasanya ada bekas lukanya di sini, yaitu adalah titik pusat yang bernama P. Ya, bisa yang lain nggak apa-apa. Ya, huruf A misalnya nggak apa-apa. Ambil satu titik pada lingkaran misal A. Di sini titik diambil A, di sini P. Ya, kemudian kita garis pakai penggaris. Inilah yang disebut dengan jari-jari. Ya. Itu disebut jari-jari. Teruskan AP sampai memotong lingkaran, kamu dapat memberi nama titik B, panjang dari sini ke sini namanya apa? Diameter. Diameter. Lakukan percobaan sebanyak 5 kali dengan ukuran lingkaran yang berbeda, tulislah hasilmu pada tabel. Panjang garis AP, AB-nya berapa? Ya, nanti akan didapat bahwa panjang garis AB selalu 2 kali panjangnya garis AP. Ya, seperti itu. Dan kalian bisa membuktikannya di sini. Misalnya panjang AP-nya di sini 5 cm, di sini akan 10 cm. Ya, ini misal saja. Kalian benar-benar kerjakan di kertas kalian. Kita lanjutkan.
apa yang dapat kamu simpulkan? Bagaimana hubungan AP dan AB? Tadi sudah, AB sama dengan 2 kali panjang AP. Ya, karena AP adalah jari-jari, ini jari-jari, sedangkan AB adalah diameter. Ya, jika panjang AP disebut jari-jari lingkaran, dilambangkan dengan R. R itu dari kata radius. Ya. Dan AB adalah diameter lingkaran dengan lambang D, tetap diameter memang namanya dalam bahasa aslinya. Bagaimana hubungan antara R dan D? Maka D sama dengan 2 kali R. Oke. Kita lanjutkan. Lingkaran garis AP ya dari A ke P dan PB dari P ke B ya adalah jari-jari lingkaran R. Ini adalah R, ini juga R. Sedangkan garis dari A ke B, garis dari A ke B terus lurus seperti ini adalah diameter. Ya, kita punya hubungan D sama dengan 2 kali R. Sekarang sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 8. R sama dengan 8, hitung berapa panjang diameternya. D sama dengan 2 dikali R. Maka 2 kali 8 sama dengan 16. Satuannya adalah sentimeter. Sebuah lingkaran mempunyai panjang diameter 10 cm. D sama dengan 10 cm. Hitunglah panjang jari-jarinya. Kita bisa dapat rumus R sama dengan D dibagi 2. D-nya berapa? D-nya adalah 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Satuannya adalah cm. Soal berikutnya. Misalkan terdapat 2 lingkaran A dan B. Ini lingkaran A, ya. Diameter lingkaran A adalah 2 kali diameter lingkaran B. Lingkaran B lebih kecil. Ya, ini adalah lingkaran A. Ini adalah lingkaran B. Ya, di sini kita dapat diameter A ini adalah 2 kali diameter B. Ya. Diameter lingkaran A adalah 2 kali diameter lingkaran B. Jari-jari lingkaran B adalah ya RB. Di sini adalah 6 cm. Hitunglah diameter lingkaran A. Ya, kita hitung dulu diameter lingkaran B. Diameter lingkaran B adalah 2 kali jari-jari lingkaran B sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12 cm. Sekarang baru kita hitung ya ini diameter A. Diameter A sama dengan 2 kali diameter B. 2 kali diameter B-nya adalah 12. Maka diameter A adalah 24, satuannya adalah cm. Ini jawaban akhirnya. Terdapat 2 buah lingkaran A dan B. Panjang jari-jari lingkaran B adalah 3 kali. Ya, di sini adalah RB, di sini adalah RA. RA. Ya, ini RB. Ya. Jari-jari lingkaran besar RB sama dengan 3 kali RA. Ya, di sini panjang jari-jari lingkaran B adalah 3 kali jari-jari lingkaran A. Jika jari-jari lingkaran B adalah 6 cm, 6 cm, hitunglah diameter lingkaran A. Maka jari-jari lingkaran A kita hitung dulu. Ya, ini kita bisa 3 RA sama dengan RB. Maka di sini bisa dikalikan silang, RA sama dengan 1/3 kali RB. Jadi 3-nya seolah-olah pindah. Ya, atau RB/3 gitu juga boleh. Ya, seolah-olah 3-nya pindah, namanya konsep perkalian silang. Jadi ini pindah ke bawah.
ya pindah ruas jadi di bawah. Maka kita bisa menulisnya RA sama dengan RB dibagi 3. Padahal RB ini 6. Maka RA sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terus kita sudah ketahui RA-nya, maka diameter A adalah 2 kali RA. Maka diameter A adalah 2 kali RA-nya 2. Sama dengan 2 kali 2 adalah 4, satuannya adalah di sini cm, di sini juga cm. Ini adalah jawaban akhirnya. Ya. Jadi jawabnya ini dulu terus lari ke sini. Kemudian sekarang kembali ke lampu pijar. Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 19 sampai 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu pijar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adiknya Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Nah ini kurang nggak pernah dimatikan, akhirnya terbakar, hangus dan mati lampunya. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Apakah hak yang didapatkan Siti berhak? Siti berhak untuk menggunakan lampu belajar untuk belajar. Berhak menggunakan lampu belajar saat belajar. Apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti sama? Berhak menggunakan lampu belajar saat belajar. Lampu saat Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya. Siti bertanggung jawab dengan mematikan lampu saat setelah selesai belajar dan membersihkan saat kotor. Jika kotor. Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Belum. Atau dijawab tidak juga boleh. Ya. Karena tidak mematikan lampu setelah belajar dan jarang membersihkannya dan tidak membersihkan membersihkan
saat kotor. Apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Maka manfaatnya salah satunya adalah peralatan yang kita miliki akan awet. Ya, secara umum juga kita bisa, kalau kita menggunakan hak kita dengan bertanggung jawab, tidak akan mengganggu hak orang lain. Ya, ayah kan berhak untuk melihat lampu itu bisa bertahan lama kan. Nah, kalau sebentar-sebentar beli capek nanti ayahnya. Amati benda-benda yang menjadi hakmu, apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Ya, sandal, bagaimana kamu menggunakannya? Ya, bagaimana kamu merawatnya, digunakan saat diperlukan. Saat diperlukan. Mungkin ada dibedakan sandal luar rumah dan dalam rumah. Bagaimana kamu merawatnya? Membersihkan jika kotor. Jika kotor, ya, dan menaruh di tempatnya. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Ya, dengan menaruh di tempatnya. Saat selesai dipakai ya. Apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab? Sandal akan awet. Akan awet dan tidak hilang ya. Kalau kita nggak tanggung jawab, bisa-bisa hilang, lupa naruhnya di mana ya. Sepatu, bagaimana kamu menggunakan? Digunakan untuk sekolah dan olahraga. Dan olahraga. Dan tidak boleh diinjak bagian belakangnya. Ya, bagaimana kamu merawatnya? Apabila sepatu kulit disemir, atau jika sepatu kain dicuci. Ya, apakah kamu sudah menggunakannya dengan bertanggung jawab? Mungkin iya, mungkin tidak ya. Anggap saja ya. Apa manfaatnya? Sepatu akan awet. Akan awet dan kelihatan bagus. Ya, jangan menggunakan sepatu dengan menginjak bagian belakangnya. Harus seluruh kaki masuk. Apalagi benda-benda smartphone mungkin. Apakah bagaimana kamu menggunakannya? Seperlunya, ya, seperlunya. Jangan seharian main gadget, ya. Bagaimana kamu merawatnya? Dibungkus dengan silikon. Apakah kamu sudah bertanggung jawab menggunakannya? Ya. Manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab, HP akan awet, ya, smartphone akan awet. Apalagi yang barang-barang punya kalian lagi, buku, ya, bagaimana menggunakannya, ya, menggunakan pembatas tidak melipatnya misalnya, ya, digunakan dengan baik. Dengan cara baik. Cara baik itu apa? Ya, jangan melipat buku saat untuk pembatas, tapi gunakan kertas pembatas, ya. Sampai halaman berapa kalian baca dilipat nanti jadi kotor dan nggak bagus. Apalagi memasukkannya asal, ya, nanti bagian ujungnya itu jadi terlipat-lipat. Ya, bagaimana merawatnya? Ya, disampul misalnya. Ya,
Apakah bertanggung jawab? Ya. Manfaatnya, buku akan awet, tidak mudah rusak, tidak mudah rusak. Apalagi di sini, selain buku, kita punya buku sepatu, mungkin kita punya sepeda, mungkin ya, sepeda. Ya. Bagaimana menggunakannya? Hati-hati. Ya. Membersihkan setiap hari. Ya, bertanggung jawab. Akibatnya sepeda akan awet. Akan selalu bersih. Nah, dan awet. Karena kita berhati-hati menggunakannya, tidak mudah rusak. Apalagi benda yang kalian miliki. Ya, dua ini kalian isi sendiri ya. Kebanyakan nanti videonya terlalu lama. Oke. Apa yang dapat kamu simpulkan? Apakah kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan bertanggung jawab? Ya. Asal sesuai digunakan, kita menggunakan ya dengan tanggung jawab. Kalau kita menggunakan sesuai petunjuk. Nah, coba kalian tuliskan apakah kalian menggunakan barang-barang kalian itu sudah sesuai dengan petunjuk apa belum? Ya, kalian jawab di sini. Ini bukan jawabannya, ini clue-nya ya dari Pak Ali. Ya. Kalau kalian menggunakan barang-barang dan sudah sesuai petunjuk, tuliskan jawabannya di sini. Ya. Apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Yang paling utama adalah barang akan awet. Barang akan awet. Ya. Selalu terlihat bagus. Bagus. Ya, tidak kotor gitu ya. Awet tapi kotor kan. Nah, jijik juga ya. Apakah kamu sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah kamu dapatkan? Ini kalian jawab sendiri. Ya, bagaimana? Kalian mempunyai hak itu sudah tanggung jawab belum? Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan kayak sepatu tadi ya, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama atau awet. Ayo renungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Kita telah belajar tentang lingkaran. Yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap barang. Terhadap hak kita akan barang ya, terhadap barang. Hak kita. Apa kamu sudah mempunyai sikap pantang menyerah untuk dapat memahami materi hari ini? Ya, jadi pantang menyerah seperti apa? Dicontohkan oleh Thomas Alva Edison. Orang yang sangat gigih, penemuannya banyak sekali. Ya, sampaikan kepada orang tuamu tentang Thomas Alva Edison. Sampaikan nilai-nilai kerja keras dan pantang menyerah yang ia miliki. Mintalah pendapat mereka agar kamu dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk tema berikutnya akan saya bahas di video berikutnya. Link untuk playlistnya ada di bawah di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.